Keindahan paket pekerjaan konstruksi ruas jalan UPT DK6 apalagi yang akhir bikin terpukau. Jalan hirup rak lakonan rahayu panuntun indung ngadekeun lembur Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Pak Erick Thohir, Menteri BUMN. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di Jawa Barat, di Kota Bandung. Bapak sudah nyumbang pajak bagi Kota Bandung. Nginep di hotel kan nyumbang pajak. Sudah ikut jajan di Kota Bandung. Saya ucapkan terima kasih. Hari ini kita ngundang Pak, ada beberapa pihak. Kita sebenarnya ngundang Bupati, Wali Kota Depok, Bupati Bandung Barat, Bupati Bogor, ada yang makan nggak? Bupati Bogor, terus kemudian Bupati Subang, ada Dirut BJB, PLT Dirut, kemudian Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas Perking, dan Kepala Dinas PU. Barusan sama saya lagi di Sarimuki. Yang pertama, bahwa kan di Jabar itu musibahnya nggak pernah berhenti, Pak. Musibahnya selalu dua, banjir longsor, banjir longsor. Nah, sekarang ini banjir dan longsor ini sudah ke daerah pegunungan. Misalnya Puncak banjir, jadi aneh. Lembang Pak, banjir kan menjadi aneh. Nah, berdasarkan hasil analisis yang kita lakukan, memang terjadi perubahan peruntukan lahan. Perubahan peruntukan lahan itu selalu di dua, Pak, di lahan PTPN dan lahan perhutani. Nah, kita ingin di tahun ini ada dua hal. Pertama, ada beberapa daerah yang akan ada relokasi memohon tanah PTPN dengan luasan yang tidak terlalu luas, sekitar 1,5 hektar atau 2 hektar untuk pemukiman warga kurang lebih yang di Bandung Barat 30 ya. Ya 30 kepala keluarga ya. Uangnya sudah siap, insya Allah, lahannya belum. Di Kabupaten Purwakarta 1,5 hektar berapa warga? 86 kepala keluarga. Ya, pembangunannya dari kita, tanahnya yang belum. Kemudian kalau di Subang kita lagi melakukan penataan kawasan yang dari perkebunan teh yang jatuh karena kelihatan menjadi kumuh. Dan kemarin sudah sempat tanahnya berubah-ubah, ada yang untuk A, untuk bangunan B, untuk C, sudah dilepas-lepasin tuh Pak tanahnya. Nah, ini ingin kita kembalikan kembali menjadi perkebunan teh dengan pola satu, Dinas Perkebunan juga menyiapkan alokasi pembiayaan sebagai bentuk reboisasi. Yang kedua ada dari Yayasan Arta Geraha Peduli, mereka akan konsen di Takoka dan kemudian dari Jateng. Nah, ini kita berencana di bulan November dan Desember sudah mulai berjalan penanaman, pengembalian kembali lahan ke areal perkebunan teh dengan konsep ke depan kalau tehnya sudah tertata pasti kan wisata juga berkembang. Yang tidak boleh itu kan
ruas bangunan lebih luas daripada kebun teh. Padahal kalau luas bangunannya lebih sedikit juga laku sebenarnya. Nah ini yang beberapa perusahaan juga udah siap kelihatannya. Kemudian yang kedua, itu masih banyak bangunan yang di areal PTPN yang kayak teater, kita juga mau rapihkan, mau bereskan, kita rapihkan. Nah ini yang dilakukan, termasuk yang di puncak Pak, yang di puncak itu kan banyak bangunan bedeng-bedeng, yang itu di areal PTPN, Pemprov bersedia lah untuk merelokasi, tinggal ada tanahnya, biar rumahnya kan bisa dengan program perumahan pemukiman Pak, kita terintegrasi dengan baik. Nah kemudian yang berikutnya adalah kita juga ingin, dulu saya pernah punya sekolah Pak, namanya Asad Jaya Perkasa 212. Apa 212? Itu anak-anak itu setiap hari itu di camp Pak, dibiayai oleh Pemda waktu itu, ada 50 orang, kemudian dia tetap sekolah gitu. Tetapi kurikulumnya sudah sepak bola, dari pagi sampai malam sepak bola, jadi ngajinya diarahkan spiritualitas. Itu banyak melahirkan pemain, diantaranya Fajar Lestaluhu, itu anak didik saya. Terus pernah ada penjaga gawang. Nah ini kita ingin hidupin lagi pola itu. Jadi dia sekolahnya sekolah sepak bola, tetapi dia terdaftar di siswa SMP, terdaftar di SMA, jadi statusnya tetap belajar, tapi dia sepak bola saja Pak, nggak belajar yang lain. Tapi status ke apa namanya, siswanya tetap, jadi lulus sekolah nanti tetap aja lulus SMA ini. Jadi jangan sampai ada kejadian kayak dulu mau ikut lagi turnamen, mau final, pusing dengan ujian. Saya nggak mau gitu Pak. Jadi nanti kita mau bikin di Jawa Barat Pak, nanti Jawa Barat, insya Allah nanti saya mohon bimbingannya. Barangkali itu saja sebagai pengantar. Dan kemudian yang berikutnya, andai kata juga Bapak sebagai Menteri BUMN nanti ada perusahaan-perusahaan yang profitnya tinggi, CSR-nya minta juga diarahin di Jawa Barat untuk merehabilitasi lahan selain APBD, kemudian merehabilitasi rumah-rumah rakyat miskin yang di areal perkebunan. Nah termasuk saya mohon izin Pak, yang di daerah Ciwidey itu kan banyak perumahan-perumahan yang peninggalan zaman bedeng Belanda Pak. Nah kalau saya pikirkan bahwa daerah itu kan sekarang banyak investasi bikin rumah-rumah tradisional menggunakan tanah PTPN. Mereka yang kaya Pak. Nah saya rencana itu di Desember nanti itu rumah perkebunan itu akan kita desain menjadi rumah-rumah adat, tetap di perkebunan, disiapin kamar 2 atau 3 kamar, anak-anaknya dilatih pariwisata, nanti nginep nggak usah lagi di tempat investasi, di perkebunan itu. Walaupun misalnya kuli perkebunannya cuma dapat 2 juta, tapi dia akan tetap mempertahankan perkebunan karena dapat subsidi dari rumah yang ditinggalinya, menghasilkan uang seminggu 1 juta. Itu rencana yang saya miliki dan di beberapa tempat saya udah berhasil membuat itu. Barangkali itu saja Pak Menteri, saya ucapkan terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang terhormat Pak Gubernur, terima kasih undangan hari ini dan tentu kehadiran para pimpinan, Pak Bupati, Pak Wali Kota ataupun perwakilan dari juga swasta yang hadir. Dan kami di sini tentu datang dengan niat juga nawaitu yang baik, bagaimana sesuai arahan tadi disampaikan oleh Bapak Presiden dan tentu Pak Gub sebagai kepanjangan tangan dan tentu kita semua, bagaimana memastikan bahwa program pemerintah harus benar-benar melindungi rakyat, membuka lapangan pekerjaan, menentaskan kemiskinan, dan juga investasi yang merupakan menjaga keseimbangan antara manusia dan alam, dan juga kita jaga kesejahteraan sekitarnya. Insya Allah Gubernur, kami kemarin juga sudah diskusi dengan Danantara karena kami kan sebagai regulator, pengawas dan juga pemegang saham syariah, dan kita juga hubungannya sangat baik dengan Danantara. Saya kemarin sudah rapat ya dengan Pak Doni, saya telepon Pak Rosan untuk memastikan blueprint daripada PTPN dan perhutani ini harus punya blueprint yang baik.
Untuk perhutani tadi disampaikan oleh Pak Gubernur, sekarang tren dunia sendiri kan Pak Gub tahu, dan Pak Gub selalu mengingatkan ke kami, tadi malam juga mengingatkan bagaimana perhutani ini harus juga mengembalikan ya kealamannya untuk menjaga juga yang namanya kerusakan daripada udara. Apalagi sekarang yang namanya hutan itu sudah punya nilai ekonomi bukan karena pohonnya tapi mengeluarkan O2-nya, nilai karbonnya. Jadi Pak Sesmen tolong segera panggil, nanti kita duduk dengan ketua PIC ataupun siapa yang ditunjuk Pak Gubernur. Kita fokus memapping ulang seperti apa perhutani yang ada di Jawa Barat. Mana yang memang kita akan fokuskan menanam kembali hutan, karena memang menanam kembali hutan ini pun ada hitungannya ternyata Pak Gub, saya juga lagi belajar, tumbuhannya mesti benar. Jadi nggak bisa misalnya tumbuhan dari Australia karena cocok sama udara di sini ditaruh di sini. Nah ini ada hitung-hitungan yang memang cukup kompleks. Lalu mana ya hutan yang bisa dikerjasamakan dengan pemerintah daerah, apakah tadi lahan ya Pak Ses, nanti paling kita bersama-sama menghadap Kemenkyu buat barang milik negaranya, apalagi tadi disampaikan ya sudah ada pendanaan, jadi dan tanah ini kan buat rakyat juga gitu. Nah, lalu yang ketiga memang bagaimana lingkup hutan ini ya, Pak Gub juga tahu mana yang nilai ekonomisnya berdekatan dengan rakyat, itu yang kita mapping ulang seperti apa. Nah, termasuk PTPN ya, memang PTPN izin Pak Gub, kami ditugaskan juga ada swasembada gula ya, dimana selama ini itu gula impor kita tinggi ya. Nah, memang pemerintah Bapak Presiden ingin ada swasembada gula. Dari roadmap PTPN itu di 2028 rencana. Nah kemarin juga Pak Gub tahu, makanya ada keputusan dari Pak Menko, Bu Menkyu dan saya dilibatkan, ada kur buat petani tebu. Nah, nanti mekanismenya kita duduk juga, karena kita tahu ada beberapa pabrik yang memang di bawah RNI, jadi bukan di bawah PTPN, yang satunya sangat sehat, yang satunya belum sehat. Nah ini kan bagus untuk penyerapan lapangan pekerjaan, dan kita juga lihat mana lahan-lahan yang kita bisa lakukan buat tadi perkebunan tebu. Ya. Nah, plus tadi untuk PTPN sendiri sama ya PSS ya, ini biar kita konkret ya, sama nanti khusus Pak Gub untuk PTPN PIC-nya beda lagi ya, biar perhutani PTPN sendiri ya, Pak Ses juga nanti tunjuk untuk sama mappingnya untuk PTPN seperti apa Pak Gub ya, dan Pak Sesmen untuk supporting mana lahan tadi yang mau jadi teh, mana yang jadi kopi ya, mana mungkin mohon maaf ada yang jadi nanas, ada yang untuk mensuplai bantuan buat juga buah-buahan ya, ataupun lainnya kita mapping, karena memang ketinggian daripada pegunungan ini dengan situasi iklim ini memang ada perubahan. Jadi ada beberapa yang tadinya produksinya sekian karena udaranya beda, produksinya menurun, sudah tidak efisien lagi untuk kebun tertentu. Nah ini yang kita coba lagi mapping. Di rootnya baru ya, kemarin sudah diangkat, nanti kita bisa lebih fresh ya, perhutani juga baru memang. Nah untuk nanti coba arahan Pak Gub seperti apa kerjasamanya, termasuk tadi untuk lahan-lahan untuk masyarakat. Dan tentu Pak Gub, saya juga mengusulkan semua aset BUMN yang ada di Jawa Barat coba kita duduk ulang ya. Seperti tadi Pak Gub sampaikan ke saya, jangan sampai
aset-aset ini tidak maksimal. Akhirnya aset ini tadi Pak Gub bilang malah kontraproduktif. Nah ini yang akhirnya justru dengan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan oleh Pak Gub di Jawa Barat, ini kan perlu investasi. Nah ini yang nanti kita mappingkan. Kita tahu ada di sini aset PT Pos yang sudah waktu itu kita jadikan untuk UMKM. Tapi banyak sekali aset-aset yang lain, mungkin nanti kita lihat Pak Gub. Siapa tahu kita bisa support dengan program dari Pak Gub sendiri. Ya, apakah ekonomi digital, apa segala, saya baca RPJMP-nya sampai 2029. Saya udah lihat tadi. Nah, lalu yang terakhir nanti Pak Sekjen PSSI ini kadang-kadang bajunya dua, ini BUMN sama bola. Jadi kalau diajak tadi ada Sekjen juga nih ada apa? Karena beliau Pak Sekjen bilang masalah tadi ada program untuk sekolah bola. Nah seperti apa? Dan apalagi dengan konsep Liga 4 main di kota, Liga 3 main di provinsi, perserikatan kita tumbuhkan lagi. Jadi ini akan menjadi supporting system. Dan mungkin Pak Sekjen kita usulkan ke FIFA juga kalau ada bantuan lapangan untuk di kota yang kita kemarin di Jakarta sudah dapat 2 ya yang kemarin dari FIFA. Jadi kita usulkan 2 atau 3 nanti di Jawa Barat. Seperti apa? Memang aturan FIFA Pak Gub izin lahannya disediakan oleh kita. Lalu fondasi pemerataannya oleh kita, tapi lapangan atasnya semua diberikan oleh FIFA secara gratis. Nanti mungkin Pak Gub kapan melihat lapangan yang sudah ada di Jakarta, dan itu silakan dikelola. Nanti yang penting FIFA cuma minta tolong dirawat aja Pak. Jadi nanti hal-hal seperti ini kita bisa dukung. Dan nanti Pak Gub untuk para pelatih yang ada di daerah kita siap bikin mentoring supaya ini kepelatihan bisa supaya standar Pak Gub. Jadi intinya Pak Gub, mohon maaf, kami siap mendukung karena kita juga menjadi bagian penting untuk program Pak Gub. Ya, insya Allah kami dari BUMN ataupun tadi PSSI kita punya niat yang sama untuk kebaikan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, nanti di rencana kerja teknisnya Pak Sekda kan kita ada rencana untuk membuat MOU Dinas Perkebunan Kehutanan, kemudian PTPN. Misalnya di area kan sekarang hampir semua dulu itu PTPN itu kan membabat hutan-hutan karet, tetapi penanamannya tidak dilakukan. Akhirnya tanah itu kan banyak dikuasai oleh masyarakat, oleh siapapun. Saya sih nawarin kalau di perkebunan karet itu dalam jangka pendeknya kita membuat tanaman pangan, misalnya nanam padi bunga dengan kalau di karet karena panas ya dengan jagung. Kemudian apa yang dikehendaki oleh PTPN, pohonnya yang dalam jangka panjang yang dikehendaki pohon apa? Nah pohon itu kita siapkan. Kalau nanti tenaga warga yang garap kan pasti otomatis karena mereka nanam padi dia senang. Nanti pemerintah provinsi support pembinihan, pupuk, nah itu warga pasti mau karena kan warga nyari tempat untuk dia tanamin pada dalam jangka pendek. Nah kemudian yang untuk teh ya pasti kalau teh mungkin barangkali tinggal jenis tehnya apa ke depan. Kemudian beberapa tanaman lagi dengan sebuah keinginan karena begini, banyak sekali lahan PTPN yang saya lihat itu di KSO-kan sama orang yang katanya tadinya ingin mengembangkan ke pariwisataan, tetapi rata-rata tidak punya kemampuan. Itu akhirnya berantakan. Nah ini yang ingin kita recovery. Nah kemudian yang untuk sekolah sepak bola itu, jadi Pak nanti saya timnya sudah ada. Kita mau buka pendaftaran di seluruh Indonesia aja Pak, rekrutmennya biar nggak terbatas. Jadi saya pernah juga anak-anak Papua, saya urus anak Papua, anak Maluku, sekolah tempat saya. Nanti mereka sudah daftar, kemudian sekolah sepak bola di sini.
dia ke sini dan full 24 jam dia sudah kurikulum pendidikan sepak bola. Kurikulum. Jadi tidak lagi belajar yang lain, tetapi dia terdaftar sebagai siswa.